Sampel terabsorpsi dalam fase diam kolom, yang kemudian dipisahkan oleh gas pembawa, yang mengalir melalui kolom berdasarkan polaritasnya. Gas pembawa akan berupa gas inert baik helium atau nitrogen dengan kemurnian 99,999%. Sampel cair diuapkan sebelum disuntikan ke aliran pembawa. Zat yang memiliki interaksi lebih besar dengan fase diam akan tertahan lebih lama di kolom hingga lebih besar dan akibatnya terpisah dari zat dengan interaksi lebih kecil. Dengan demikian, senyawa yang dilusai tergantung pada polaritas dari kolom pada waktu yang berbeda dideteksi oleh detektor, dan sinyal yang ditingkatkan diperoleh. Senyawa yang berbeda memiliki arti yang berbeda berdasarkan polaritasnya. Respon dari detektor kromatografi gas sebanding dengan konsentrasi analit dalam sampel yang dimasukkan. Berbagai jenis detektor yang digunakan adalah detektor ionisasi api FID, detektor konduktivitas thermal TCD, detektor penangkapan elektron EC, detektor nitrogen fosfor NPD, dan detektor massa mode 4 kali lipat tunggal dan 3 kali lipat. Dikombinasikan dengan detektor yang tepat, yang selektif terhadap jenis analin dalam sampel kromatografi gas dapat diterapkan dalam analisis kualitatif dan kuantitatif di berbagai bidang seperti lingkungan, farmasi, industri perminyakan, dan pengujian makanan. Analisis kemometrik sidik jari pengotor headspace GC memungkinkan pembedaan antara obat asli dan palsu dan membedakan kelompok produk palsu berdasarkan risiko kesehatan masyarakat yang ditimbulkannya. Bagian GC dari Farmakope Amerika Serikat OSP 27 bab menguraikan teori dasar dan teknik pemisahan GC. Berbagai penerapan GC dalam bidang farmasi adalah 1. Analisis sisa pelarut 2. Analisis berbagai gugus fungsi 3. Persentase kemurnian senyawa farmasi 4. Untuk analisis penyalahgunaan narkoba 5. Dalam litbang farmasi untuk menentukan identitas produk alami yang mengandung campuran kompleks senyawa serupa 6. Dalam studi metabolomi. Berbagai penerapan kromatografi gas di bidang farmasi. Pengotor dalam senyawa farmasi berasal dari bahan mentah, bahan antara dan/atau produk samping selama proses sintetik. Pembuatan profil pengotor adalah proses memperoleh dan mengevaluasi data yang menetapkan keamanan biologis dari suatu pengotor individu. Dengan demikian, mengungkapkan kebutuhan dan ruang lingkupnya dalam penelitian farmasi. Teknik tanda hubung sebagian besar digunakan untuk penentuan pengotor. Teknik yang diberi tanda hubung adalah teknik yang menggabungkan dua atau lebih teknik analisis. Berbagai DCIR dan GCMS adalah dua teknik tanda hubung untuk tujuan ini. Menurut pedoman ICH, kotoran yang terkait dengan API diklasifikasikan ke dalam kategori berikut. Pengotor organik terkait proses dan obat. Pengotor anorganik. Pelarut sisa. Kotoran organik. Bahan awal, produk sampingan, produk antara, produk degradasi, reagen, ligan, dan katalis. Bahan awal atau zat antara adalah pengotor yang paling umum ditemukan di setiap API kecuali jika dilakukan perawatan yang tepat di setiap langkah yang terlibat di seluruh sintesis multilangkah. Meskipun produk akhir selalu dicuci dengan pelarut, masih ada kemungkinan tersisa. Analisis pelarut sisa dalam bidang farmasi mengacu pada analisis pengotor organik yang mudah menguap yang terbentuk sebagai produk sampingan selama sintesis produk obat atau selama pengemasan dan penyimpanan. Menurut norma GLP, produsen obat wajib memastikan bahwa residu tersebut dihilangkan atau hanya terdapat dalam konsentrasi terbatas dalam produk. Kromatografi gas banyak digunakan untuk analisis sisa pelarut. Dalam ruang kepala statis, sampel sampler ditempatkan dalam botol crimper dan dipanaskan. Sampel gas dikumpulkan setelah kesetimbangan antara fase gas dan cair atau padat tercapai. Senyawa organik yang mudah menguap dikumpulkan pada ruang di atas sampel dalam botol. Ini kemudian disuntikan ke dalam GC menggunakan injeksi loop di mana ia dipisahkan berdasarkan polaritas senyawa dan dideteksi oleh detektor baik FID atau MS.
Metode ini lebih disukai bila sampel farmasi larut dalam pelarut seperti air, DMSA, NOAC, DMF, DIMI, atau bensil alkohol. Umumnya, analisis head spaciostatif adalah teknik yang paling banyak digunakan untuk penentuan sisa pelarut dalam bidang farmasi. Ada berbagai cara untuk mengidentifikasi gugus fungsi dalam senyawa farmasi menggunakan GC ditambah dengan IR dan V sebagai detektor. Sebelum penemuan instrumen FTIR yang cepat, GTIR digunakan untuk identifikasi gugus fungsi. Dalam hal ini sampel disuntikan ke GC setelah pemisahan menggunakan kolom diendapkan ke jendela garam di instrumen IR, sehingga memberikan serapan air dari gugus fungsi yang ada di dalamnya, seperti GCMS. Ini adalah teknik pemisahan yang diikuti dengan identifikasi menggunakan spektroskopi inframerah. Teknik tanda hubung yang disebut GCMS digunakan untuk identifikasi prinsip aktif yang terdapat dalam fitokstrak hidrokarbon rantai panjang, alkohol, asam, ester, alkaloid, steroid, asam amino, dan senyawa nitro. Kromatogram senyawa mengungkapkan adanya berbagai senyawa yang ada dalam sampel. Dari kromatogram GCMS ditentukan senyawa aktif dengan waktu retensi RT, rumus molekul, berat molekul, dan persentase konsentrasi dalam berbagai ekstrak pelarut. Metode ini lebih disukai bila sampel farmasi larut dalam pelarut seperti air, DMSA, NOAC, DMF, DIMI, atau bensil alkohol. Umumnya, analisis head spaciostatif adalah teknik yang paling banyak digunakan untuk penentuan sisa pelarut dalam bidang farmasi. Kromatografi gas ditambah dengan spektrometri massa telah banyak digunakan dalam bidang studi metabolomik, meskipun hal ini tidak dikaitkan dengan studi yang melibatkan senyawa organik yang mudah menguap. Studi metabolomik berguna untuk penilaian obat, toksikologi klinis, nutrigenomik, dan genomik fungsional. Sebagai metode pemisahan, gizi dikenal dengan kemampuan reproduksinya yang tinggi dan kemampuan penyelesaian yang kuat. Gizi digabungkan dengan penganalisis MS seperti triple quadruple Kikiki yang dapat digunakan dalam analisis kualitatif dan kuantitatif dan instrumen time of flight TOF yang dapat menentukan masa akurat hingga 4 tempat desimal. Senyawa yang dilusi dari kolom GC akan terionisasi baik melalui ionisasi elektron atau ionisasi kimia. Penerapannya mencakup berbagai bidang seperti industri makanan dan pertanian, hingga aplikasi penemuan biomarker farmasi dan penyakit. GCMS ditambah dengan hair spatio merupakan alat analisis yang baik untuk analisis penyalahgunaan narkoba, analisis amfetamin dan metabolitnya dalam urin. Kandungan nikotin dalam obat-obatan farmasi adalah contoh analisis jenis ini. GCMS ditambah dengan ionisasi kimia dan headspace konvensional akan memberikan hasil yang lebih baik, sensitivitas sekitar 20 kali dalam mode SEM. GCMS menghasilkan ionisasi yang konstan, sehingga memudahkan perbandingan senyawa yang diidentifikasi dengan data perpustakaan. Pembentukan ion molekul, ketersediaan peningkatan jangkauan senyawa yang dapat dianalisis menggunakan GC, sensitivitasnya yang tinggi dan analisis yang lebih cepat menjadikannya berguna dalam bidang toksikologi klinis. Biasanya GCMS supersonik dapat diterapkan dalam toksikologi klinis. Hal ini juga digunakan untuk konfirmasi dan juga penolakan laporan analisis LVFS pada kasus tertentu racun dan bisa biasanya diidentifikasi dan diukur menggunakan metode ini.